sewaktu mengajukan SPM ke KPPN Painan juga mohon diperhatikan lebih lanjut, lebih detail apakah sudah benar penerimanya, besarannya. Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di siang hari ini sahabat Langkisau. Kali ini dalam program Gawang Pasisir, Gawang Pasisir edisi 18 Maret 2024. Kita akan berbincang bersama Bapak dan Ibu dari KPPN Painan. Sahabat Langkisau, sudah ada bersama kita narasumber kita di siang hari ini, yaitu Bapak Vicky Sepri Erlangga. Selamat siang Bapak Vicky. Siang Bang. Bapak Vicky sebagai pengatur tingkat 1 ya, jabatan di PTPN. Iya betul. Kemudian Ibu Dea Irene Sianipar. Selamat siang Ibu, pelaksana seksi PDMS. Oke. Selamat siang Ibu Dea ya. Baik, kita akan berbincang bersama Bapak Vicky dan juga Ibu Dea di siang hari ini sahabat Langkisau. Kali ini tema kita THR ya. THR tahun 2024 ya. Iya betul. Nanti ya akan disampaikan terkait segala yang berkaitan dengan THR di tahun 2024 ini akan disampaikan langsung nanti oleh Bapak Vicky dan juga Ibu Dea. Boleh langsung atau perkenalan dulu lah kita ya. Oh ya boleh Pak. Boleh perkenalan dulu dari Pak Vicky dah. Oh ya boleh. Asalnya di mana ini aslinya gitu. Oh ya, perkenalkan nama para pendengar Langkisau. Nama saya Vicky Sepri Erlangga. Panggilannya Vicky. Sekarang saya bertugas di KPPN Painan. Tadi kalau ditanya asal, saya aslinya orang Payakumbuh Bang. Payakumbuh. Masih orang Awak. Masih orang Awak ya. Iya. Oke, thank you. Ibu Dea. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dea Irene Sianipar, asalnya dari Siantar, Sumatera Utara. Sekarang bekerja di KPPN Painan, tepatnya di seksi PDMS, Pencairan Dana Manajemen Satker. Siantar ya? Ya. Jauh ya? Jauh. Iya. Baik, hari ini tema kita tentang THR gitu. Ya, kita mulai aja mungkin dari Bang Vicky atau Ibu Dea dulu. Mungkin untuk terkait apa itu THR dan mengapa terdapat THR gitu. Iya, mungkin Dea bisa sampaikan dulu. Silakan Ibu Dea. Ya, mungkin kita dari latar belakang mengapa ada THR ini ya dulu Bapak. Jadi dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional menuju normalisasi aktivitas masyarakat pasca pandemi, pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, diantaranya seperti pembelanjaan dari aparatur negara, pensiunan, penerima pensiunan, dan penerima tunjangan, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, oleh karena itu, pemerintah memandang perlu memberikan stimulus finansial, itu yang berupa pemberian THR atau kepanjangan dari tunjangan hari raya. Nah, pemberian tunjangan hari raya ini juga sebagai wujud penghargaan atas pengabdian aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Adapun sumber dari THR ini itu bisa dari APBN ataupun dari APBD sebesar gaji atau pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok dan tunjangan kinerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Nah, bagi guru yang tidak memiliki tunjangan kinerja akan dibayarkan sebesar tunjangan profesi. Begitu juga bagi dosen apabila tidak menerima tunjangan kinerja akan menerima sebesar tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan. Nah, pemberian tunjangan ini tidak hanya kepada PNS saja atau aparatur negara, tetapi juga diberikan kepada pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU atau BLUD, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negara baru. Nah, untuk THR tahun 2024 ini telah diatur ketentuannya pada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024. Oke, baik. Ya, gitu ya ternyata THR ya. Nah, ini sahabat Langkisau barangkali sudah ada yang menunggu-nunggu THR ya. Nah, siapa saja yang berhak menerima THR ini, Kak?
di tahun 2024 ini siapa saja yang berhak menerima THR gitu, dan kapan THR 2024 akan dibayarkan gitu. Oke. Untuk penerima THR ini, Bang, kalau sesuai dengan PP 4 tahun 2024 ini, yang mendapat THR itu adalah PNS dan CPNS, P3K, anggota TNI dan anggota Polri, dan pejabat negara. Nah, itu kalau didetail di dalam PP itu kan banyak nanti yang termasuk di dalam aparatur negara itu kan banyak nanti itu, Bang. Ada menteri dan wakil menteri, anggota DPR, anggota DPRD dan sebagainya. Itu untuk detailnya mungkin bisa dicek nanti di PP 4 itu nanti kalau detail. Tapi secara garis besar ya untuk PNS dan CPNS gitulah, dan P3K. Oke. Nah, untuk jadwal pembayaran itu sudah diatur juga, Bang. Paling cepat itu dibayarkan 10 hari kerja sebelum Lebaran. Nah, untuk tanggal Lebaran kita masih nunggu tanggal resminya juga ya dari pemerintah nanti ya. Kan biasanya ada perbedaan dan sebagainya. Nah, tapi kalau dihitung-hitung pokoknya 10 hari kerja. Kalau hitungan kita sekarang paling cepat sekitar tanggal 22 Maret ini. Nah, paling cepat itu ya 10 Iya. hari kerja sebelum hari raya ya. Iya. Nah, bagaimana jika THR terlambat dibayarkan? Nah, untuk THR ini sebenarnya tidak ada keterlambatan sebenarnya, Bang. Tidak ada batas waktu. Meskipun belum dibayarkan sampai dengan hari Lebaran misalnya, nanti masih bisa disusulkan namanya nanti setelah Lebaran. Setelah Lebaran dibayarkan Ya, masih gitu ya. bisa. Bahkan kalau ada yang belum dibayarkan dari tahun lalu, misal dari tahun lalu juga masih bisa dibayarkan. Karena tidak ada kata terlambat. Pokoknya dibayar gitu. Iya, pokoknya dibayar nih hak Dibayarkan, soalnya. artinya. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini, Pak Vicky, berapa besaran THR yang akan diterima? Nah, tadi udah disinggung sedikit sama Mbak Dea ya, Bang. Iya. Untuk besaran THR itu yang pertama sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan kinerja. Nah, nanti mungkin ada perbedaan sedikit antara PNS pusat dan PNS daerah, mungkin itu ada perbedaan nanti itu, Bang. Kalau PNS pusat itu, kalau kita nyebut PNS pusat berarti dari kementerian lembaga kan gitu, Bang. Yang mana gajinya itu dibayarkan melalui APBN. Nah, kalau PNS daerah itu pembayaran gajinya kan melalui APBD. Nah, tadi yang saya sebutkan itu untuk yang PNS pusat. Nah, untuk PNS daerah itu bedanya di bagian tunjangan kinerjanya. Kalau di PNS pusat kan namanya tunjangan kinerja, tapi kalau di PNS daerah kita kan nyebutnya tambahan penghasilan ya. Kalau di daerah, nah itu ada sebesar tunjangan tambahan penghasilan juga, tapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Tapi diatur boleh, pokoknya full sejumlah tunjangan kinerjanya juga. Oke. Nah, untuk pembayaran THR daripada gaji atau tunjangan ini, dasar pembayaran THR ini apa, Pak? Untuk dasarnya itu kita berdasarkan gaji atau penghasilan yang diterima pada bulan Maret ya, Bang. Jadi patokannya yang besaran gaji dan tunjangan yang diterima bulan Maret gitu. Patokannya bulan Maret ya? Iya. Bukan Januari ya? Bukan Januari. bulan Maret, bulan sebelumnya. Jadi kalau ada perubahan gaji atau kenaikan pangkat atau naik jadi mutasi jadi struktural dan sebagainya di bulan Maret, berarti dia sesuai dengan gaji yang bersangkutan gitu. Kalau diambil gaji Januari takutnya ada yang naik di pertengahan, ya THR-nya nggak sesuai dengan yang terbaru. Gitu. Oke, baik. Nah, apakah ada perbedaan besaran THR yang akan diterima tahun ini, Pak? Kalau untuk perbedaannya di komponen tunjangan kinerja itu sebenarnya yang lumayan signifikan bedanya, Bang. Naik gitu ya? Ya, kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, kalau di 2019 itu sama, tunjangan kinerjanya full. Nah, di 2020 kan kita tahu karena ada pandemi dan sebagainya, itu THR itu cuma dikasih sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat tanpa ada tunjangan kinerja. 2021 juga gitu. Nah, di 2022 itu udah diberikan lagi tambahan tunjangan kinerja tapi hanya sebesar 50%-nya aja. Ya, 2023 juga 50% aja. Nah, di 2023 ini full kembali. 2024 ya? 2024 ini full lagi. Full 100% ya? 100% lagi tunjangan kinerjanya. Oke, mungkin Ibu Dea ada yang mau ditambahkan?
Mungkin terkait THR ini juga berhak diterima oleh CPNS, tetapi bagi CPNS hanya menerima sebesar 80% gaji pokok beserta dengan tunjangan kinerjanya. Itu Gimana aja sih. kalau P3K? Kalau P3K juga mendapat sesuai dengan ya, kalau P3K kan nggak ada calonnya ya kayak PNS. Jadi ya sesuai dengan gaji yang diterima di bulan Maret gitu. Gaji dan tunjangan kinerjanya juga. Baik. Kita sudah bahas tadi tentang THR di tahun ini, dan juga sudah dijelaskan apa itu THR, berapa besaran THR, kapan THR akan dikeluarkan, dan mungkin sahabat lagi ada yang mau bertanya boleh di 081166192120 atau tinggalkan pesan di kolom komentar kita di live Facebook kita LPPL Langkisau FM. Baik, Pak Vicky dan juga Ibu Dea, ini ada yang bertanya kayaknya tenaga honorer nih. Bagaimana dengan tenaga honorer kita kayak gitu? Iya betul. Kemarin kalau kita lihat emang pas konferensi pers dari Menteri Keuangan, Menpan RB dan Kemendagri juga yang terkait penyampaian THR ini, ada juga yang bertanya terkait honorer gitu ya, apakah dibayarkan. Nah di sana sebenarnya emang disebutkan untuk honorer tidak dapat dibayarkan THR-nya. Cuman kalau kita lihat lebih detail sebenarnya di dalam PP itu Bang, di kantor vertikal kementerian lembaga yang melalui APBN tadi, itu ada namanya pegawai non pegawai negeri sipil. Kita kalau di kantor-kantor tuh nyebutnya PPNPN. Nah kalau di situ termasuk salah satu yang menerima THR gitu. Nah mungkin untuk yang honor ini maksudnya lebih ke pegawai yang biasanya sih di Pemda kalau nggak salah itu ya, memang yang masih banyak honor. Nah itu yang kemungkinan masih emang belum dapat THR tahun ini Bang, karena yang dialihkannya itu kebanyakan ke P3K. Karena kan sekarang lagi proses ya untuk pengangkatan honor menjadi P3K. Nah untuk P3K sudah disampaikan juga tadi bahwa mendapatkan THR gitu. Nah, bagaimana dengan P3K yang sudah dinyatakan lulus tapi belum menerima SK gitu? Nah, dasarnya tetap kalau P3K itu kan kerjanya berdasarkan surat perjanjian kerja kan gitu ya, meskipun sudah lulus menjadi P3K, kalau belum ada perjanjian ya belum bisa diberikan. Makanya tadi disampaikan bahwa dasar pembayarannya itu adalah gaji Maret, gaji yang paling dekat gitu, gaji bulan. Dasarnya di sana. Maret ya? Iya betul. Gaji bulan ini. Oke. Nah, apakah ini yang memberikan THR ini langsung dari pihak KPPN sendiri atau yang kepada penerima terdata atau melalui bendahara OPD masing-masing atau gimana sistemnya? Untuk penyaluran ini kalau melalui APBN tentu melalui KPPN pembayarannya. Nanti kantor vertikal kantor masing-masing akan menyampaikan, kita sebutnya itu namanya SPM nanti itu ada penyampaian SPM ke KPPN, nanti diproses oleh KPPN, nanti baru berdasarkan hasil SPM yang diproses KPPN itu menghasilkan SP2D namanya. Nah itu udah interkoneksi sama bank, otomatis bank menyalurkan langsung ke penerima. Gitu. Nah kalau untuk di Pemda itu kita mungkin agak beda ya penyalurannya, itu melalui BPKD ya. Nah itu mungkin balik ke masing-masing Pemda dan Pemkap masing-masing nanti. Oh gitu, jadi seperti itu sahabat Langkisau ya. Ya, semoga informasinya bermanfaat juga. Baik, terakhir ini Pak Vicky dan juga Ibu Dea, sebelum ini kita akhiri bersama kita ya. Boleh ada statement closing yang untuk sahabat Langkisau dimanapun berada terkait THR ataupun boleh hal-hal lain yang dirasa perlu disampaikan, silakan. Oke. Paling ini ya Bang, THR ini kan pasti manfaatnya untuk si penerima ya, yang pasti kita berharap emang memberikan manfaat lebih kepada penerimanya. Nah selain itu kita juga berharap pemberian THR ini juga berdampak ke perekonomian yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dea juga. Dengan ada THR otomatis kan belanja pegawai, belanja negara kan otomatis meningkat gitu. Pada belanja otomatis ekonomi di daerah juga akan meningkat. Nah paling juga
titip aja mungkin ke para pegawai yang akan menerima THR ya, supaya membelanjakan THR-nya itu ya kalau bisa jangan semuanya belanja online gitu. Kalau bisa belanja di daerahnya masing-masing juga, buat baju lebaran kayak atau apa, biar ekonomi di daerah juga ikut berjalan gitu. Iya. Mungkin itu ya harapannya. Nah mungkin Mbak Dea ada juga Silakan tambahan. Mbak. Iya, Bu Dea. Mungkin bagi satuan kerja di KPPN Painan, mungkin sewaktu mengajukan SPM ke KPPN Painan juga mohon diperhatikan lebih lanjut, lebih detail apakah sudah benar penerimanya, besarannya, dan juga semoga kan ini 10 hari kerja sebelum Lebaran, ngajuinnya jangan dimepet-mepetin gitu, biar agar kita juga meriksanya juga nggak buru-buru kan, biar agar jadi lebih benar juga. Itu aja sih Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih Bapak Piki dan juga Ibu Dea untuk kesempatannya berbagi bersama kita di Gawang Posisi edisi 18 Maret 2024 di hari ini. Dan tentunya juga sahabat Langkisau dimanapun berada, terima kasih yang sudah mendengarkan 91,2 Langkisau FM di siang hari ini. Saya Dekibo dan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.